sekarang pertanyaan adalah si milenial sama Gen Z ini, zilenial ini gitu Suka ya. disalahkan ya. Mereka tuh ya pola pikirnya seperti apa terhadap uang itu sendiri. Mindset mereka seperti apa gitu. Masih gampang terpengaruh kah? Masih gampang sideways kah? Cuma cari instant gratification kah? Nah itu kan bahaya-bahayanya. Yang bikin kita akhirnya tadi income sama dengan expense nol jadinya. Halo teman-teman investor ajaib semuanya, jumpa kembali bersama saya Rati Musik Koneksi, Financial Expert Ajaib Sekuritas. Di hari ini teman-teman kita kedatangan tamu yang sangat spesial ya. Hari ini kita kedatangan TikTokers ya, tapi di dunia finansial. Mungkin teman-teman investor ajaib ya, itu sering juga nih nonton gitu kan di FYP-nya gitu kan nih ada Kak Axel ya. Mungkin kita udah spill tadi Kak Axel. Mungkin kita sapa dulu ya. Halo Kak Axel. Halo Rati, halo. Halo, gimana nih Kak Axel hari ini? Sehat? Semangat? Puji Tuhan, sehat dan bersemangat. Anyway, thank you banget ya. Aku sudah diundang ke podcastnya Ajaib. Which is aku juga udah pakai Ajaib loh, udah dari lama juga. Aduh. Jadi ini satu kehormatan lah. Setelah berapa ya? 2020 aku pakai Ajaib. Ini 2024 4 tahun kayak baru diundang. Coba dari kemarin email kita atau DM kita tuh pasti nanti akan direspon. Mungkin gitu, karena aku juga baru bikin konten di tahun 2023 sih. Jadi ya mungkin itu juga alasannya Ajaib akhirnya ngundang gitu ya. Oke, iya benar. Jadi menarik ya teman-teman, kita mungkin sering lihat juga nih konten-kontennya Kak Axel ya di TikTok khususnya gitu ya Kak ya. Betul. Nah mungkin kita hari ini akan bahas tema terkait dengan perencanaan keuangan bagi milenial dan juga Gen Z nih, karena penting sekali karena kan banyak sekarang Gen Z, milenial tuh ya Gen Z lah terutama Gen Z. Ya itu kan dapat uang dikit, dapat cash flow dikit langsung self reward gitu kan. Nanti kita akan bahas gimana caranya untuk memanage ya teman-teman punya pemasukan gitu ya supaya bisa nabung atau investasi gitu ya teman-teman ya. Nah sebelum ke situ kita mau tanya-tanya dulu nih sama Kak Axel. Kira-kira apa sih yang menjadi inspirasi untuk bikin financial literasi seperti yang dilakukan Kak Axel saat ini? Konten-konten ya, jadinya ya. Kenapa reason aku bikin video di awal ya. Sebenarnya ya berangkat juga dari pengalaman aku. Semua konten aku itu adalah pengalaman pribadi yang memang udah aku jalanin juga gitu ya. Dan sama problem aku juga dulu adalah aku nggak bisa ngelola uang gitu. Jadi 2016 ya, spill dikit nih, 2016 itu aku lulus kuliah dan mulai bekerja. Mulai bekerja kan pasti dapat gaji dong. Yang tadinya kita nggak pernah pegang gaji, akhirnya kita dapat gaji. Kaget pertama kali dapat duit gitu kan ya. Nah ini duit mau dipakai buat apa gitu kan. Literasi finansial itu kita nggak diajarin di sekolah. Setuju nggak? Kuliah juga nggak diajarin. Aku belajar bisnis, kuliahnya bisnis. Aku kan belajar accounting ya, tapi accountingnya mostly untuk lebih ke perusahaan kan, ya lebih ke corporate gitu kan. Sedangkan personalnya kita tuh nggak pernah kayak, oh kamu tuh harus kalau misalnya udah dapat uang 30% kamu sisakan ke sini gitu kan ya, 50% kamu sisakan untuk kebutuhan, 20% lagi kamu ya bebas lah dipakai untuk keinginan segala macam gitu. Nah itu kan kita nggak pernah diajarin dan aku nggak pernah tahu. Nah itu terjadi selama kurang lebih 5 tahun, 6 tahun dan akhirnya ya setiap uang yang aku terima dari tadi pekerjaan aku nggak tahu hilang puff gitu ya, jadi uap gitu kan ya, jadi uap ya, mengublim gitu kan ya, nggak tahu kemana. Akhirnya ya aku sadar kok pandemi kok nggak punya apa-apa, padahal udah kerja 6 tahun 7 tahun dan gaji juga lumayan ada kenaikan lah ya gitu. Nah di sini aku sadar mungkin bukan cuma aku aja yang mengalami hal seperti ini, banyak juga orang di luar sana gitu. Dan waktu itu TikTok baru mulai naik 2021 gitu, aku belum terlalu fokus banget gitu ya. Cuman aku merasa ada satu platform yang bikin TikTok beda, which is ya reach-nya. Ya kan, FYP lah segala macam, main TikTok dong maksudnya kan, FYP segala macam gitu kan. Aku mau coba, aku sebenarnya sharing pengalaman aja sih, nggak mau bermaksud mengajari atau kasih ilmu, karena aku yakin di luar sana pasti udah banyak ya finansial influencer lainnya gitu. Aku cuma mau sharing aja pengalaman aku dan perubahan yang aku alami. Dari sana ya mulai tuh
mulai ada peminatnya, mulai ada penontonnya. Ya, itu sih reason aku, dan ternyata banyak yang mendapatkan manfaat dari video-video aku. Ya dari situ aku keep going sampai sekarang. Kayak gitu. Menarik ya teman-teman. Jadi dari pengalaman pribadi ya. Pribadi. Asal ya. Jadi pribadi dulu nih, kayak keresahan diri sendiri. Betul. Gitu kan ya. Karena biasanya kalau dari diri sendiri biasanya akan relate gitu ya sama penonton-penonton yang terbukti sekarang relate gitu kan ya, konten-kontennya ya teman-teman ya. Nah, gitu. Menarik ya teman-teman ya tadi kisah terkait dengan inspirasi untuk pembuatan kontennya. Nah, sekarang kita mau tanya nih terkait dengan tadi Kak Axel juga sempat mention ya. Ada porsi-porsi yang perlu dipertimbangkan gitu ya. Nah, untuk anak muda sekarang tuh kira-kira porsinya tuh perlunya berapa sih untuk tadi alokasi untuk investasi misalnya atau untuk kebutuhan sehari-hari. Mungkin bisa di-share nih kalau Kak Axel sendiri seperti apa? Dari aku sendiri. Jadi kalau porsi ini ya balik lagi namanya kan personal finance. Ya ini balik ke personal masing-masing. Jadi mungkin apa yang sama aku works belum tentu sama teman-teman juga works kayak gitu. Jadi kalau dari aku sendiri aku lumayan ekstrim sekarang. Ya, aku savings tuh mungkin bisa 50 sampai 70%. Aduh. Frugal living ya. Tapi aku nggak frugal living juga. Jadi gini, mungkin berdasarkan dari jumlah income juga pastinya gitu kan ya. Kalau paling dasar kita harus tahu adalah untuk menentukan porsi ya. Kita harus tahu behavior spending kita. Itu yang pertama kali kita tahu. Kalau misalnya kamu nggak pernah ngelihat behavior kamu seperti apa, tiba-tiba langsung matokin pokoknya mau savings 20%. Padahal selama ini savings nggak pernah 0% gitu. Tiba-tiba langsung mau 20%. Sesek nggak? Sesek pasti. Kayak ibaratnya kita olahraga nggak bisa lari, jarang lari lah. Tiba-tiba besoknya suruh lari 5 kilo. Ya kan, pingsan. Sama juga kayak keuangan. Nggak pernah savings, tiba-tiba disuruh savings gitu kan. Ya pingsan juga orangnya, males. Akhirnya, udahlah nggak usah savings gitu kan. Nah, that's why pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita lihat dulu, analisa dulu behavior dari spending kita seperti apa. Dengan cara catat pengeluaran. Catat pengeluaran, kita catat, sebulan terakhir nih aku kira-kira spendingnya di mana aja, kebutuhan aku berapa, fixed expense aku berapa, variable expense aku berapa, keinginan aku kategori mana aja sih. Nah, itu dianalisa gitu. Dari situ setelah kita bisa menganalisa, barulah kita bikin yang tadi, budgeting gitu ya. Memang ada aturannya. Ada yang 50, 30, 20, itu kan 50 ke butuhan, 20 keinginan dan 30 keinginan dan 20 saving. Sebenarnya kan seperti itu. Tapi kan balik lagi, nggak semua orang tadi, ya kan? Udah belum pernah saving, tiba-tiba suruh saving 20%. Nah, dari sana kita analisa, baru kita budgetin. Ternyata aku bulan lalu nih lumayan berat di sini ya. Misalnya contohnya aku sering makan di luar. Udah paling sering ya, aku sering ngafe gitu ya. Kebanyakan dari kita melakukan itu secara unconscious, nggak sadar. Ngafe aja, scan, QRIS gitu kan. Tap kredit, gesek debit misalnya. Itu kan nggak sadar. Kita nggak lihat saldo kita berkurang segala macam, makanya kita bisa bilang unconscious spending. Nah, makanya kita harus conscious dulu. Dari sana kita baru set budget. Misalnya aku kemarin ngafe 5 juta. Wah, itu udah ekstrim misalnya ya. Yaudah bulan ini aku mau ngafe cuman 2,5 juta aja. 2,5 jutanya bisa kita alokasikan ke hal lain, misalnya investasikan ke ajaib. Betul. Kayak gitu. Ya, ujung-ujungnya investasi di ajaib gitu ya. Conclusionnya. Jadi tadi memang butuh cek ombak dulu ya. Yes, of course. Ya. Jadi memang cek ombak dulu supaya kita tahu nih kemampuan kita di mana sih gitu kan. Ya nggak tiba-tiba langsung tadi. Misalnya Kak Axel tadi 70% ya? Atau kalau aku 70%. 70%. Awalnya memang nggak langsung 70. Awalnya pelan-pelan. Awalnya aku cuma 30. Tapi kan income aku pelan-pelan bertambah juga. Dan di situ, nah ini nanti mungkin bisa kita bahas lebih lanjut lagi. Ada yang namanya lifestyle creep. Nah itu makin naik tuh biasanya lifestyle tuh. Godaan makin besar.
gitu. Uang di tabungan nganggur kayaknya kayak kalau nggak di spend nih kayaknya nggak enak nih. Gitu. Pada ayo keluarkan aku dari rekening gitu kan ya. Gitu kan. Nah itu nanti mungkin kita bahas lebih lanjut di sana. Baik-baik, menarik ya teman-teman nih. Tapi tadi balik lagi ke preferensi masing-masing sih sebenarnya ya. Jadi tadi kalau kita lihat sih sebenarnya secara teorinya memang 50-30-20 gitu kan ya. Tapi nanti setelah teman-teman cek ombak baru bisa tahu tuh ya kira-kira berapa tuh yang mungkin bisa di spending untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian untuk investing ya, dan juga untuk self reward tadi ya. Intinya nggak masalah sih untuk start small dulu. Kamu mau cuman nabung 1% nggak apa-apa, sisihin aja gitu. Tapi at least kamu harus sudah punya komitmen di bulan berikutnya aku harus bisa nabung lebih dari yang aku tabung sekarang. Sampai hit threshold tertentu. Misalnya tadi thresholdnya 20% ya, sampai hit 20% dulu dan stabil. Ya, next month-nya mau dinaikin lagi ya boleh. Gitu. Itu sih. Nah, ini juga menarik nih Kak Excel ya, karena ya kita tahu lah sekarang tuh inflasi, walaupun kalau di data BPS kan inflasi ya 2% ya, di bawah 3% lah ya. Tapi kan sekarang ya mungkin kita rasanya inflasi itu kayak 10%. Ya, tadinya misalnya kita beli let's say beli harga barang 10.000, ya naik 10% 11.000 gitu kan ya. Itu walaupun cuma naik 1.000 ya, itu kan kalau harga barangnya 10.000 kan, kalau harganya makin tinggi kan makin mahal ya teman-teman ya. Nah, kira-kira tuh gimana sih cara kita mensiasati supaya uang kita itu nggak kegerus sama inflasi? Oke. Kita kalau ngomong inflasi ya, mungkin data BPS 3%, 4% per tahun, itu kan sebenarnya secara keseluruhan. Tapi mungkin ada beberapa sektor-sektor, ya kan, itu yang lebih mungkin di atas ya 5%, di atas ya di atas rata-rata tadi. Nah itu kan rata-rata average gitu kan. Contohnya pendidikan. Wah pendidikan tuh lumayan kenceng gitu kan. Retail juga itu lumayan tinggi inflasinya gitu kan. Karena ada bea cukai dan lain-lain gitu kan, pas masuk segala macam gitu. PPN kan tahun depan naik lagi juga, kan 12%. Betul. Nah itu kan yang mempengaruhi juga kenaikan barang dan mempengaruhi daya beli masyarakat. Ujung-ujungnya kan seperti itu. Makanya kita bisa menarik data inflasi gitu kan. Nah balik lagi, kalau misalnya kita ngomongin soal inflasi, kebutuhan pokok sebenarnya naiknya tuh nggak sesignifikan itu gitu dibanding tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi kalau kita untuk survive seperti biasa aja ya kayak ya udah jalani hidup seperti biasa gitu ya, nggak terlalu signifikan ininya. Nah kenapa orang bisa bilang mahal ya, mereka mungkin membeli kebutuhan-kebutuhan tersier lainnya gitu. Mungkin ya contohnya pendidikan misalnya, saya ngomong pendidikan yang dulunya anaknya belum mau masuk TK tiba-tiba sekarang udah masuk TK, yang harusnya belum mau bayar uang pangkal tiba-tiba harus bayar uang pangkal. Nah itu kan ada peningkatan pengeluaran, peningkatan spending dari ya masyarakat. Nah itu mungkin salah satu faktor juga ya kan, balik lagi ke sana. Tapi balik lagi, kalau misalnya kita nyiasatin inflasi, kita nggak bisa naruh duit di bank doang gitu kan. Kita harus cari instrumen, kita ngomongin instrumen ya, karena kan bisa banyak macamnya ya, yang bisa mengembangkan uang kita juga gitu. 1 miliar ya, 1 miliar aja kalau kita diemin terus selama 10 tahun dengan inflasi 5%, itu mungkin bisa turun jadi 600-700 jutaan dalam 10 tahun. Ya, daya belinya ya 1 miliar jadi 600 juta. Tapi kalau kita cari investasi dengan return mungkin di atas 10%, ya kan, ya jangan usah 10%, 5% aja deh. Ya kan 5% pasti banyak kan investasinya ya. Dalam 10 tahun nih 1 miliar bisa jadi 2 miliar mungkin gitu. Jadi ya itu salah satu siasat sih, kita harus bisa mencari informasi lebih banyak sih untuk bisa tahu instrumen apa nih yang bisa hedging, at least hedging nilai uang kita supaya nggak tergerus sama inflasi. Betul, menarik ya. Jadi ya teman-teman, karena tadi ada time value of money ya, pastinya akan berkurang kan uang kita, walaupun tadi besarnya 1 miliar 10 tahun lagi bisa jadi 600 jutaan 600 juta gitu kan ya. Yang mungkin teman-teman mau yang risk free aja itu juga ada, misalnya di bonds ya, itu juga bisa tuh risk free yield 7% per tahun gitu kan ya, per annum itu juga bisa banyak gitu kan ya, banyak kita. Ya di aplikasi Ajaib Sekuritas pastinya itu ada semua instrumen investasi, ada bonds, ada saham atau reksadana, tinggal pilih dan sesuaikan sama profil resiko. Nah kalau misalnya Kak Excel sendiri itu kira-kira profil resiko itu seperti apa sih?
Oh, kita ngomongin profil resiko deh. Iya nih, kan tadi kita ngomongin spending, investasi, dan sekarang kita mengerucut ke profil resikonya. Oke, kalau aku sih dari awal aku ngerti saham ya, dulu itu tahun 2000 berapa ya, 2015, kayak udah hampir mau lulus kuliah gitu, aku diajak oh ini nih belajar saham nih gitu. Dulu ada komunitasnya juga di kampus aku kayak gitu kan. Dulu sih benar-benar nggak ngerti apa-apa. Aku ikut-ikutan doang. Dulu ini jangan ditiru ya. Dulu ikut-ikutan doang. Ya udah teman beli apa aku ikutin segala macam. Berarti itu resikonya sangat agresif menurut aku. Jadi ya udah duit jajan yang waktu itu juga nggak seberapa, kayaknya cuma 2 juta 3 jutaan ya. Dan ya udah kalau hilang gitu ibaratnya. Sangat-sangat agresif dan carinya juga saham-saham yang ya mungkin baru IPO atau saham-saham yang tiba-tiba naik ya. Betul, saham-saham kayak gitulah ya. Hari ini naik, besok turun. Nah itu dia, yang kayak gitu ya. Tapi akhirnya aku trauma, nggak main saham, nggak investasi saham selama mungkin sekitar 5 tahunan lah. 2020 itu baru belajar lagi karena waktu itu kan pandemi segala macam, mulai influencer saham juga mulai naik segala macam. Nah aku belajar juga banyak dari YouTube segala macam, dan akhirnya salah satu ya platform sekuritas ya Ajaib ini yang akhirnya aku daftar pertama kali. Satu-satunya karena banknya sama. Oke. Sama kayak bank aku gitu. Jadi mau mindahin duit tuh nggak ribet, real time segala macam. Ya udah mindahin duit 2 juta langsung ditransfer 2 juta, langsung bisa langsung jadi buying power kan. Langsung jadi buying power, langsung bisa beli stocks, langsung bisa beli reksadana kayak gitu. Dan di sana aku juga mulai belajar laporan keuangan segala macam gitu. Dan di situ aku mulai ya ngerti risk profile. Dan ya aku kalau misalnya bisa dibilang lebih ke moderate konservatif lah ya. Oke, sekarang udah insyaf ya berarti ya, moderate ke konservatif ya. Tadinya kan agresif gitu kan. Tapi nggak salah juga kalau mau agresif, nggak apa-apa gitu. Kalau aku sih lebih preference aja sih, karena menurut aku saham nggak bisa bikin kita kaya sebenarnya. Ya investasi nggak akan bisa bikin kita kaya kalau misalnya kita nggak punya buying power tadi ya, earning power lah kita bilangnya, yang tinggi juga. Dan puji Tuhan sekarang aku punya earning power yang adalah lumayan gitu kan ya. Jadi yang aku tinggiin sekarang adalah earning powers-nya gitu. Aku nggak terlalu mau kita bilangnya taruh di satu instrumen yang agresif ya, karena aku masih punya satu mesin lah ibaratnya, which is diri aku sendiri yang menghasilkan uang gitu. Jadi ya udah biarin aja dia naik mungkin 5%, 6% itu kan masih oke lah, masih bisa ditoleransi per tahun ya, per annum kayak gitu. Jadi ya moderate, konservatif, moderate gitu. Baik ya teman-teman, jadi naikin dulu ya tadi buying powernya, atau mungkin teman-teman punya revenue atau teman-teman punya earnings gitu ya, earnings, buat gaji profit misalnya kalau bisnis kayak gitu. Jadi nah kira-kira kan ini kita balik lagi ke Gen Z nih. Itu kan biasanya ya tadi ya, biasanya tuh cash in sama dengan cash out ya. Jadi nggak ada sisa ya. Nah, nol jadinya ya, cash flow-nya nol ya. Nah itu gimana nih Kak nih? Jadi kan kalau kita lihat kan tadi sebenarnya harusnya kan ada porsi-porsinya. Terus kemudian tadi naikin dulu nih, kita punya value, kita punya revenue gitu kan, kita punya earnings buat naikin buying power kita. Nah gimana caranya buat teman-teman Gen Z nih untuk naikin value-nya? Mungkin bisa di-share juga nih pengalamannya. Nah sebenarnya saat kita mau mulai untuk mengelola uang, atau kita bisa bilang melek secara finansial, literasi finansial ya, aku tuh selama sekitar 4 tahun terakhir lah, kan aku benar-benar udah melek banget gitu ya. Ternyata ngelola uang itu kita nggak harus pinter banget, nggak harus jago ngitung akuntansi segala macam ya. Kita tuh lebih ke arah mindset. Jadi ada hukum Pareto kan 80-20 ya kan. 80% pengelolaan uang itu dipengaruhi sama mindset. 20%-nya mungkin baru technical skills. Contohnya tadi memilih instrumen investasi, budgeting gitu ya. Percuma kita udah bisa jago banget budgeting ya, tapi kita nggak bisa kontrol diri. Ya mindset kita masih salah, terus kita gampang FOMO gitu ya. Terus dikit-dikit mau self rewards, udah budgeting sekeren apapun, pakai Excel, pakai apa namanya, pakai
pie chart lah, pakai grafik segala macam gitu ya. Percuma. Pakai forecast. Pakai forecast misalnya minggu depan ini ada tahun depan saya kalau saya expense tahun depan expense saya sekian, saya sekian gitu kayak gitu, tapi kita nggak punya mindset yang tepat, ya ujung-ujungnya sama nggak bisa. Jadi yang harus kita benerin, makanya aku selalu ngomong di konten-konten aku itu dikit banget technical skill. Budgeting tuh sebenarnya ya memang aku sering kasih template gratis lah segala macam gitu. Tapi mostly aku lebih ke psikologinya, lebih ke mindsetnya gitu. Ya apa sih yang mempengaruhi kita dalam keputusan kita, decision making kita dalam uang? Apa sih yang mempengaruhi kita dalam setiap spending kita? Kenapa sih aku harus beli barang ini? Gitu. Pasti kan ada reason. Gitu. Contoh nih jam tangan aku paling 300 ribuan ya. Ini Casio nih gitu. Kalau misalnya aku mau beli jam tangan yang let's say 10 juta, 20 juta, 50 juta, bisa nggak? Bisa aja. Tapi ya aku nggak mau. Kenapa? Gitu kan. Ya karena aku pertama nggak suka jam tangan. Jam tangan juga fungsinya kita dari HP juga udah bisa lihat jam. Betul. Ya kan. Dan fungsinya cuma untuk ngelihat jam doang. Gitu. Ngapain harus sampai spend uang segitu banyak untuk jam itu, ibaratnya kayak gitu. Kan itu dipengaruhi sama psikologi kita. Gitu, cara kita pandang terhadap ya barang tersebut. Nah itu semua dipengaruhi. Sekarang pertanyaan adalah si milenial sama Gen Z ini, zilenial ini gitu ya. Suka disalahkan ya. Mereka tuh ya pola pikirnya seperti apa terhadap uang itu sendiri? Mindset mereka seperti apa? Gitu, masih gampang terpengaruh kah? Masih gampang sideways kah? Cuma cari instant gratification kah? Nah itu kan bahaya-bahayanya yang bikin kita akhirnya tadi income sama dengan expense nol jadinya gitu. Jadi ya mindsetnya dulu harus dibenerin, itu yang pertama. Baru dari sana kita fokus ya cuman tinggal budgeting, apa susahnya gitu sih. Ya menarik ya tadi teman-teman ya. Jadi ya walaupun skill budgetingnya melebihi dewa gitu kan, yang melebihi konsultan ya, konsultan di let's say di mana aja tuh Big Four gitu Big kan Four. Ya. Tapi tetap aja harus Betul. Dari diri sendiri, emosi juga ya. Aku mau nambahin dikit ya. Sorry, aku mau nambahin dikit. Jadi ada beberapa, aku sempat diundang untuk jadi pembicara sama Bank Indonesia, dan di sana ada yang sharing. Guru-guru kan kita lihat secara kecerdasan, dosen-dosen gitu ya. Mereka ini bisa loh terjebak sama pinjol ilegal. Mereka ini bisa loh terjebak sama investasi bodong. Padahal pendidikan mereka tuh ya mungkin minimal kalau dosen kan S2 minimal. Betul. Secara kecerdasan mereka tuh intelijensi pinter banget, di atas rata-rata gitu. Tapi kenapa mereka bisa terjebak sama hal-hal seperti ini? Kita balik lagi ke kecerdasan emosionalnya yang harus memang kita latih. Kedewasaan emosional kita harus kita latih. Nah itu penting banget gitu. Nah itu ya teman-teman, jadi ya kecerdasan emosional juga penting gitu ya. Nah sekarang kita akan bahas tadi kan kita udah bahas profil resiko ya Kak Axel. Nah sekarang kita bahas kalau Kak Axel sendiri tuh pilih saham. Ya. Ini langsung nih kayak karena teman-teman investor aja penasaran ya. Kalau Kak Axel sendiri pilih saham atau screening saham itu apa sih yang dilihat? Kalau aku pertama lebih ke arah jadi gini, cara aku milih saham adalah apa yang kan kita ngomongin saham itu adalah kepemilikan dalam suatu bisnis. Kita mau bisnis ini ya berkembang terus. Ya berkembang terus berarti ya kalau bisnis kan ujung-ujungnya sales, ya kan. Sales misalnya semakin banyak customer pasti bisnis juga semakin besar, ya kan. Intinya kan seperti itu. Jadi yang aku lihat adalah di sekeliling aku dulu. Kita pakai apa sih? Let's say handphone misalnya, ya Apple misalnya. Aku punya saham Apple, ya kan. Karena kita lihat ya Apple kan makin terus berkembang, gitu. Kemarin contohnya AI. Nvidia, ya kan, Nvidia gue sahamnya juga makin kenceng juga kan. Ya kalau misalnya saham Indonesia nih, ya kan, screeningnya ya kita lihat dulu sekeliling kita. Ya misalnya kita pakai apa sih? Misalnya baju, at least gitu kan. Atau paling gampang kebutuhan sehari-hari, consumer goods, gitu. Yang paling banyak di supermarket apa sih? Gitu, tahu kan ya? Pasti kan kelihatan. Bank misalnya, banking yang paling kuat apa sih? Yang paling banyak nasabahnya apa sih? Itu kan sebenarnya simple kan kita ngelihatnya. Itu cara aku screening saham. Dari situ kita udah kategorikan nih tadi apa sektor-sektornya.
Ya mau consumer goods kah, banking kah. Yang aku nggak ngerti contohnya kan banyak orang main ke pertambangan lah segala macam. Ya memang itu juga kan sahamnya lumayan bagus kan ya. Tapi aku nggak ngerti sama sekali cara mainnya seperti apa, bisnisnya, model bisnisnya seperti apa. Ya kalau aku FOMO pasti aku beli. FOMO nih, ikut-ikutan gitu kan. Tapi karena aku nggak ngerti dan nggak tahu, ujung-ujungnya kalau kita beli, kita kan kayak gambling. Which is itu nggak baik gitu kan, nggak boleh sebenarnya gitu kan. Jadi aku pasti mengerti sektor-sektor yang aku tahu dan aku habis itu ya udah buka laporan keuangan ya pasti. Ngelihatnya udah tinggal lihat 5 tahun terakhir net profitnya seperti apa, revenue-nya seperti apa, cash flow-nya seperti apa. Udah itu doang sih sebenarnya yang aku pilih dan kira-kira ya udah pakai rumus ya tinggal cari aja book value segala macam kayak gitulah. Habis itu ya udah kayaknya ini masih bagus nih gitu. Aku sih kayak gitu aja dan nggak usah pusing sebenarnya. Blue chip aja banyak kok yang memang kita bisa invest. Kan kuncinya kita bukan mau cari 10x atau 100x. Kalau aku ya moderate ke konservatif kan yang penting aku bisa taruh uang di sana dan let it compound. Itu prinsip aku. Gitu. Jadi ya udah perusahaan-perusahaan besar, market cap-nya udah besar, secara laporan keuangan bagus dan memang dipakai di banyak masyarakat, itu aja kriteria aku. Aku bakal pilih saham itu. Baik, jadi lebih ke bottom up ya. Jadi lihat dulu laporan keuangannya, kondisi keuangannya seperti apa tuh company gitu kan ya. Baru ya diputuskan untuk membeli ya. Kalau Kak Axel sendiri tuh kalau isi portonya tuh berarti lebih banyak ke value investing gitu ya. Value investing. Yang sekarang lagi merah sekali. Oke, ya teman-temannya di sini ada nggak yang merah nih? Oke ya, jadi memang marketnya saat ini memang lagi koreksi gitu kan ya. Which is lagi bagus sebenarnya. Iya, time to buy ya. Tapi asalkan ada uangnya gitu. Bener, tapi ya jangan, maksudnya kita juga buy juga jangan asal buy mumpung lagi murah nih. Ya maksudnya kita analisa juga kayak ini kira-kira seperti apa nih. Maksudnya lebih ke makro lah. Kenapa sih saham ini turun? Nah itu kan pasti kita harus cari tahu. Misalnya minus berapa 10% gitu kan ya. Kenapa sih? Gitu kan, pasti kita harus research dulu, cari tahu dulu kenapa gitu kan. Dan itu enak banget di aplikasi ajaib ini kan. Betul. Udah banyak researchnya, udah banyak beritanya. Jadi udah bisa langsung dicek apa-apa aja nih, penyebabnya kenapa, kedepannya seperti apa. Wah itu kan udah enak banget, nggak usah pusing. Gitu. Ya teman-teman mungkin teman-teman investor ajaib juga udah familiar ya sama aplikasi kita gitu ya. Karena kan tadi interface-nya juga mudah dimengerti gitu kan. UI-nya Dan enak banget. Banyak juga tadi keuntungannya, teman-teman bisa screening saham, bisa juga tadi lihat berita-berita juga yang terbaru, latest news update gitu ya, teman-teman bisa lihat di situ. Terus kemudian ya pastinya tadi kita harus pantau ya portofolio investasi kita gitu ya. Kalau Kak Axel sendiri tuh kalau pantau portofolio itu apakah setiap hari atau ya udahlah merah nih sekarang kan? Karena memang IHSG kita kan lagi turun ya 7.100-an. Nah itu kira-kira pusing nggak sih? Dan kenapa kalau misalnya nggak apa-apa saya pakai uang dingin jadi nggak terlalu pusing gitu? Apakah mungkin bisa di-share nih ke teman-teman investor ajaib? Ini balik lagi ke mindset kita ya. Maksudnya kan memang teorinya adalah saat low ya kita buy gitu kan ya. Tapi kan saat kita praktek nggak segampang itu. Pas lihat merah aja kita sebenarnya udah panik, gimana nih gitu kan. Cuman aku udah melewati fase-fase seperti ini sebenarnya. Aku pernah portonya juga minus 40% juga pernah gitu kan. Jadi ya dan bounce back juga pada akhirnya. Karena fundamentalnya juga bagus. Betul. Gitu kan. Jadi ya maksudnya gini, ketika kita bisa menjaga tadi emosional kita ya. Ketika turun kita nggak langsung auto cut loss misalnya gitu ya. Kita bisa percaya sama memang value perusahaan ini bagus gitu kan ya. Sama Apple aja pernah dip sampai 80% sebelum akhirnya dia meroket kan gitu. Jadi memang balik lagi kalau kita value investing dan kita tahu ini bagus, ya udah kenapa harus khawatir. Justru ya kita kan punya buying power dan tadi kamu juga udah bilang ya jangan investasi dengan uang panas. Ya uang dingin ya udah kita udah punya dana darurat, makanya step of financial pyramid harus bener dulu. Ya, punya dana darurat, punya proteksi, baru excess income-nya, excess tabungannya bisa kita investasiin. Ya kalau misalnya orang-orang pakai duit
pinjem ibaratnya, loan gitu ya, yang mungkin per bulan bunganya bisa 2% gitu kan ya. Mana ada instrumen investasi bisa kasih 2% per bulan gitu kan, jarang banget gitu. So ya itu nggak boleh banget, ya makin pusing lagi gitu. Jadi ya tadi kalau kita udah tahu value-nya udah bagus, perusahaan udah bagus, dan kita investasi dengan uang dingin, ya aku sih nggak khawatir. Gitu, beli lagi aja. Beli lagi ya. Tapi mungkin teman-teman investor aja tuh tadi concernnya adalah ini kan Gen Z, kita lagi ngomongin Gen Z juga gitu kan ya. Gen Z. Itu kan kita mau beli, tapi tadi kita punya dana ya, misalnya kita income-nya udah naik lah, tapi lifestyle kita ikutan naik. Tadi Kak Esel juga mau jelasin ini gitu kan. Lifestyle creep. Nah, itu kenapa sih bisa kayak gitu, dan gimana cara kita menahan nih? Betul. Untuk buy untuk self reward dan sebagainya. Ini balik lagi ke tadi ya, keputusan kita dalam uang, cara kita memandang uang itu dipengaruhi sama upbringing kita, orang tua kita gitu ya. Bagaimana mereka mengelola uang biasanya menurun ke kita gitu. Mungkin dulunya kita mau mainan atau pingin sesuatu tapi nggak pernah dibeliin, ya kan. Nah itu ada yang namanya inner child, tau kan? Inner child ya. Nah dulu misalnya nggak pernah dibeliin, dan ketika udah punya uang kita balas dendam. Dulu nggak pernah beli, akhirnya sekarang jadi shopping spree. Ada doom spending tuh, banyak istilah kayak gitu lagi kan. Jadi ketika lifestyle-nya naik, ada juga keinginan untuk, income aku udah naik nih. Aku berarti, kan itu pride naik kan, income naik berarti pride kita naik. Pride kita naik berarti kita mau memakai misalnya sesuatu yang sesuai dong dengan income kita. Yang dulunya mungkin cuman check out di toko oren, toko hijau misalnya, sekarang udah cari brand-brand yang depannya C mungkin gitu ya, yang depannya T misalnya gitu ya, yang naiknya mungkin udah hampir satu lanyardnya aja udah bisa jutaan, misalnya kan seperti itu. Kayak gitu kan. Nah itu namanya lifestyle creep. Gitu. Intinya itu kan jadi balapan. Bahkan ini lebih parahnya, naiknya nggak seberapa tapi lifestyle-nya naiknya bisa lebih. Betul. Merasa sudah bisa beli yang seperti itu gitu. Itu kan semua persepsi di otak kita. Makanya tadi aku udah bilang, balik lagi harus kita tahu dulu mindset kita seperti apa. Kita tahu, lebih mengenal diri kita seperti apa soal uang gitu. Tanya ke diri kita sendiri, kamu memandang uang itu seperti apa sih? Gitu. Apakah dengan membeli barang-barang tersebut kamu merasa value kamu naik apa enggak? Kayak gitu. Kalau misalnya kamu udah beli, biasanya rata-rata udah beli barang gitu dan merasa value-nya nggak naik, mereka pasti bakal makin spend lagi lebih banyak. Oke, misalnya yang C itu berasa kurang, cari yang G gitu, ya kan? Yang lebih mahal lagi, tasnya juga ganti lagi. Karena mereka tuh, balik lagi, people need validation. Ya, Gen Z dan milenial ini apalagi haus akan validasi. Dengan perubahan zaman sekarang, ya kan, sosial media segala macam. Dulu kalau orang dulu lah ibaratnya boomers misalnya ya, mereka mau pamer sama siapa sih? Paling sama tetangga, satu komplek lah ujung-ujungnya gitu kan. Kalau sekarang semua orang bisa ngelihat kalian lewat sosial media, dan kalian juga bisa ngelihat orang yang mungkin gak kalian kenal di belahan bumi lain, yang kalian gak tahu financial situationnya seperti apa, ya kan? Tapi ya karena kalian melihat, wah keren banget, dia punya mobil ini, punya rumah kayak gini, punya tas ini segala macam, kalian jadi ikut-ikutan. Nah itu yang bikin lifestyle creep juga, gitu. Nah ini supaya kita nggak terjebak di dalam lifestyle creep itu ya, itu harus apa tuh? Kalau aku pertama kita benerin mindset dulu, ya. Jadi kita harus mengerti sebenarnya value uang itu buat kita apa. Gitu, apakah tadi barang-barang mewah segala macam gitu ya. Banyak orang yang mengartikan kesuksesan sama dengan materi. Semakin sukses berarti materi aku semakin banyak gitu. Tapi setelah aku baca banyak buku gitu ya, ada satu quotes dari kalau nggak salah Psychology of Money ya. Wealth is money you don't spend. Uang adalah uang yang nggak kita keluarkan. Gitu. Jadi mindsetnya harus benar dulu. Apakah arti uang? Jadi kalau di sana aku udah ngerti arti uang adalah kebebasan buat aku. Gitu. Dengan uang aku bebas. Aku nggak mau kerja. Misalnya besok aku nggak mau kerja. Aku nggak mau ke kantor.
Gitu, aku nggak mau bangun pagi, ya nggak apa-apa. Aku bisa resign dari pekerjaan yang sekarang aku nggak suka, aku benci banget, aku benci bos aku benci sama deadline, aku benci sama pekerjaan aku mau resign. Ya nggak khawatir, karena aku punya reserve cash, gitu. Ya, uang itu adalah kebebasan. Jadi kita harus tahu dulu arti uang bagi kita itu apa sih sebenarnya. Kalau menurut aku ultimate-nya adalah kebebasan, freedom, gitu. Nah, setelah kita ngerti arti uang itu kebebasan, bagaimana cara kita mencapai kebebasan tersebut, ya. Which is kalau sekarang aku punya rumus 4%, pasti kamu juga tahu. Ya kan, 4% rule. Bagaimana kita punya satu aset menghasilkan generate 4% return per tahun untuk biaya hidup kita. Dimana kita nggak usah kerja lagi untuk mencari uang ibaratnya. Nah, udah tahu goalsnya berapa, 4% itu seberapa, ya kita udah ada hitung-hitungannya, kita harus ngumpulin aset seberapa, dari sana kita nggak gampang lagi untuk tadi buang uang untuk ke FOMO-FOMOan, untuk beli-beli barang yang sebenarnya untuk instant gratification doang, untuk people pleasure doang gitu. Karena kita udah tahu tujuan pentingnya adalah for me is freedom. Aku harus ngumpulin aset segini supaya ngasilin 4% selama setahun. Jadi aku udah tahu end goal aku ke sana. Aku mau capai umur berapa? Aku nggak mau lama-lama. At least umur 40 aku udah mau capai itu. Karena begitu umur 40 aku mau travel keliling dunia segala macem. Which is aku masih punya power untuk itu. Ketika kita udah umur 60 baru nyampe, kita udah nggak ada power. Ya kan, ya puji Tuhan kalau masih hidup ya, dikasih umur panjang gitu kan. Makanya semakin cepat aku mencapai ke sana, semakin baik gitu. Jadi end goal-nya udah tahu, bikin kendaraan untuk mencapai ke end goal tersebut. Kendaraannya sistem tadi, ya budgeting, tracking pengeluaran segala macam. Nah, udah semuanya di sana. Wah, udah tuh semua aku keluarin tuh. Rahasia dapur ya. Waduh, udah dikasih tahu nih buat teman-teman investor ajaib. Jadi harus tahu end goal-nya dulu gitu ya, baru nanti ya bisa teman-teman lakukan skill tadi ya, budgeting dan sebagainya macam tuh sebagai kendaraannya gitu lah ya untuk mencapai end goal itu. Nah, itu juga supaya tadi teman-teman bisa memanage tuh ya, marketnya saat ini misalnya lagi merah gitu kan ya. Masih tetap ada dana buat teman-teman average down atau teman-teman belum punya gitu sahamnya, bisa mulai tuh cicil beli gitu ya. Justru lagi murah, lagi bagus. Lagi diskon gitu kan ya. Ya tadi asalkan ada uang ya, gimana cara dapetin uangnya tadi Kak Axel udah jelasin gitu ya, supaya teman-teman bisa memanage tuh uangnya nggak habis. Nggak habis, bener. Jangan income sama dengan expense. Kalau bisa income harus di atas jauh daripada expense. Iya, kalau bisa kita profitnya 100% gitu kan ya. Harus ada profit ya, jangan BEP lah gitu kan ya. Harus ada profit. Oke ya teman-teman ya. Nah, nggak kerasa nih Kak Axel, kita udah ngobrol panjang kali lebar gitu kan ya. Udah 1 hari enggak 30 ya lumayan lah, 30-40 menit gitu kan ya. Kita hari ini mau mungkin Kak Axel mau kasih closing statement buat teman-teman investor ajaib, gimana caranya bisa konsisten investasi. Ya mungkin bisa dikasih tips and triknya. Mungkin buat investor ajaib ya, aku mungkin bisa dibilang aku juga sebagai investor ya. Dari tahun 2000, belajarnya 2016 dan mulai serius investasi 2020 ya. Pertama, investasi itu menurut aku bukanlah satu jalan pintas menuju kekayaan. Jadi itu salah besar ya, itu sangat stigma yang harus dibuang. Mungkin kita sering banget kejual sama di sosial media, orang ngepost ijo-ijo gitu ya. Nah itu nggak segampang itu kawan-kawan. Jadi balik lagi buat investor ajaib ya, kita harus gedein earning powers kita dulu. Itu yang paling penting, paling pertama. Yang kedua, kita harus tahu end goal-nya mau kemana, dan investasi ini itu adalah cuma salah satu kendaraan untuk mencapai end goal kita, untuk lebih cepat lagi gitu. Jadi ya fokusnya ke sana aja ya, sama terus belajar, terus penuhin gelas kita ya, cari ilmu, cari knowledge, tingkatin value diri kita juga, sehingga earning power kita makin tinggi, makin banyak yang bisa kita tabung dan invest untuk mencapai end goal-nya. Baik, terima kasih Kak Axel udah sharing-sharing nih sama teman-teman investor ajaib. Thank you banget. Sekuritas ya. Kira-kira itu aja teman-teman investor ajaib untuk Cuan Talks kita di hari ini ya. Semoga teman-teman dapat insight, karena tadi insight-nya udah dibagi, bahkan rahasia dapurnya udah dibagi sama Kak Axel gitu kan ya. Sampai jumpa di Cuan Talks selanjutnya. See you next time. Bye. Bye.